Dimulai, mohon mic-nya dimatikan ya Bapak dan Ibu. Iya, betul. Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. Kita akan mulai ya Bapak dan Ibu ya. Bu Novi akan tampilkan slide-nya. Nah, ini tema kita ya Bapak Ibu ya. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. Next, Bu Novi. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari pengertian anak terlebih dahulu. Nah, sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Kemudian selanjutnya, sesuai pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Perlindungan Anak, pengertian kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan kepada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi, itu pengertian dari anak dan juga kekerasan terhadap anak. Kemudian, pengertian kabupaten atau kota layak anak, ya, atau KLA, adalah kabupaten atau kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan juga berkelanjutan. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah pengertian dari sekolah ramah anak. Apa sih sekolah ramah anak itu? Yaitu satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, Sekolah Ramah Anak itu merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tujuannya memastikan bahwa sekolah mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, bekerja sama, untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Maka nantinya sekolah diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan juga spiritual. Kemudian Bapak Ibu, yang akan dibahas adalah prinsip sekolah ramah anak. Ada 5 prinsip. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. Yang kedua, non-diskriminasi. Yang ketiga, partisipasi anak. Yang keempat, kelangsungan hidup dan perkembangan. Yang kelima adalah pengelolaan yang baik. Nah, Bapak Ibu,
sekolah ramah anak memiliki 3 pilar, ya, dasarnya, penguatnya, yaitu murid, orang tua, dan juga sekolah. Komponen sekolah ramah anak itu meliputi 1, kebijakan, 2, pendidikan, dan tendik terlatih KHA. Nah, KHA ini adalah kepanjangannya adalah Konvensi Hak Anak yang diterjemahkan dalam kamus istilahnya adalah kesehatan ya Bapak Ibu. Kemudian ada proses belajar ramah anak, sarpras ramah anak, partisipasi anak, partisipasi orang tua, LM lembaga masyarakat, DU dunia usaha, alumni dan stakeholder lainnya. Oh, ini kok nggak keluar ini? Nah, ini kok nggak keluar ini? Nah, Bapak dan Ibu, konsep Mama tadi mau sekolah balikin ramah kayak gini anak, tadi maksudnya. mohon maaf, ada orang tua yang belum mematikan mic-nya ya? Mohon maaf, Bapak, tolong dimatikan mic-nya sebentar. Oh. Konsep sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan pelindungan anak saat berada di sekolah. Melalui upaya sekolah untuk mewujudkan sekolah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman yang disingkat dengan barisan. Tujuannya adalah membuat lingkungan sekolah sangat kondusif untuk mendukung program belajar mengajar anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk perlindungan anak di sekolah akan disampaikan oleh Ibu Nana. Ntar aja. Nanti. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan materi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara soal kekerasan anak adalah suatu hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian dari kita semua. Kenapa? Anak tidak hanya menjadi harapan, tumpuan, ataupun kebanggaan dari orang tua, melainkan anak sebagai generasi yang meneruskan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan putra-putri kita agar dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental anak juga terbentuk. Maka perlu adanya perlindungan anak di sekolah. Nah, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, bersama peserta didik, dan atau pihak lain. Hal ini ada dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan. Pada ayat 1 disebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Ayat yang kedua, perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 tadi, ya, anak dari segala macam kekerasan harus dilindungi oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Selanjutnya, selanjutnya saya akan memaparkan jenis-jenis kekerasan. Jenis-jenis kekerasan terbagi menjadi 4, antara lain secara fisik, psikis, seksual, dan
penelantaran anak. Ah, Yang pertama, kekerasan Oh, lagi jujur. fisik, seperti memukul, Apa? Mama, aku mau makan. Hah? Iya, aku mau makan dikit. Apa? mencekik, Enggak. menendang, Enggak ada meracuni, makanan. Bentar, tunggu papa. dengan rokok. Walaupun atas nama disiplin supaya anak tertib, kalau itu dilakukan dengan cara demikian, termasuk ke dalam kategori kekerasan. Kemudian yang kedua yaitu secara psikis. Anak dipermalukan, dihina, dilakukan penolakan, kemudian dikatakan bodoh, malas, nakal, kemudian dibentak-bentak. Itu adalah jenis kekerasan secara psikis. Selanjutnya, jenis kekerasan secara seksual. Contohnya, memaparkan kegiatan atau perilaku seksual, memegang atau meraba bagian rahasia tubuh, melakukan dan memaksa kegiatan seksual dengan penyalahgunaan untuk pornografi, melakukan pencabulan, melakukan persetubuhan terhadap anak. Kemudian yang keempat yaitu penelantaran anak. Contohnya terjadi jika orang tua atau wali atau pengasuh atau orang dewasa tidak menyediakan kebutuhan mendasar anak untuk dapat berkembang normal secara emosional, psikologis, dan fisik. Itu tadi contoh pelakunya orang dewasa. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekelas atau teman sebaya? Nah, itu masuk dalam kategori bullying. Next, Bu Novi. Nah, bullying di sini terbagi menjadi 4, yaitu bullying secara sosial, bullying secara fisik, kemudian secara verbal, dan yang terakhir cyber. Pertama, bullying secara sosial. Contohnya humor yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang. Kemudian yang kedua, bullying secara fisik. Melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban seperti dipukul, ditendang, menjegal, ataupun merusak barang teman. Kemudian yang ketiga, bullying secara verbal, yaitu contohnya diledek, dimaki, menyindir, fitnah. Dan yang terakhir, cyberbullying, yaitu memberikan komentar kasar, mengancam, hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet atau media sosial. Isinya kadang-kadang bisa mengancam atau menyakiti. Apabila ini terjadi, maka anak perlu perlindungan. Jadilah teman yang baik. Jadi teman itu lebih asik ketimbang bullying. Jadi stop itu bullying. Oke, selanjutnya Bapak Ibu saya akan memaparkan dampak dari kekerasan pada anak. Antara lain bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya bisa mempengaruhi kesehatan anak. Selanjutnya anak bisa melarikan diri dari rumah. Kemudian anak juga. Tapi Mami jangan ngomong-ngomong. Bukan bunuh diri. Selanjutnya saya akan memaparkan saksi pidana. Yang pertama, kekerasan fisik. Hukumannya penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Yang kedua, kekerasan fisik mengakibatkan luka berat. Hukumannya
akan penjara maksimal 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Yang ketiga, kekerasan fisik mengakibatkan kematian. Ada hukumannya, yaitu penjara maksimal 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Kemudian ada persetubuhan terhadap anak. Hukumannya penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar. Aku kirim ke mami ya. Apabila terjadi pencabulan terhadap anak, hukumannya penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar. Kemudian, apabila terjadi penelantaran, hukumannya penjara maksimal 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Nah, jika tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 atau 1/3. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu, jika ingin menambah wawasan materi mengenai sosialisasi ini, Bapak Ibu bisa mengunduh Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019, yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bagi peserta didik di satuan pendidik dan di lingkungan satuan pendidik. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Bapak dan Ibu, tentu ya kita mengharapkan sekolah Budi Mulia menjadi sekolah yang ramah anak, ya. Maka perlu kerjasama yang baik dari Bapak Ibu, orang tua siswa, dan juga pihak sekolah. Bapak dan Ibu, pertemuan kita pada malam hari ini sudah selesai. Nanti jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan materinya, nanti kami akan kirimkan melalui WA Group masing-masing kelas. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelum pertemuan ini ditutup, seperti kata pepatah, ada gading yang tak retak. Kami juga memohon maaf atas kekurangan kami di dalam menyampaikan materi. Dan juga kami memohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat beristirahat ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ibu Novi silahkan kalau ingin menambahkan, atau Ibu Nana kalau ingin menambahkan silahkan. Makasih Ibu Retno. Ibu Retno. Sama-sama Bu. Kita tutup saja ya Ibu Novi ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Selamat malam Bu. Ya, malam. Terima kasih Bu Retno. Malam. Ya, malam. Selamat malam Ibu. Semuanya. Malam. Halo Bu Novi. Ya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ini mana ya? Si Olin ya?